Shalom, selamat datang di channel baru kami, channel HW Project. Pada episode pertama ini, kita akan membahas tentang makanan haram dan tidak haram. Dan telah hadir bersama kita Bapak Pendeta tercinta kita, Pak Iwan. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, baik Mas Panji. Mas Panji gimana? Tambah makmur kayaknya. Jelas, Pak. Kan makannya enak terus ini. Tapi bukan yang haram tuh. Nah, itulah yang akan kita bicarakan pada kali ini. Terutama tentang babi, Pak. Iya, kenapa babi? Kok ngomong babinya tuh gimana gitu ya? Iya. Di perjanjian lama itu kan babi itu dianggap sebagai makanan haram. Ya. Tapi kenapa di perjanjian baru kita diperbolehkan untuk memakan babi? Bisa tolong dijelaskan, Pak? Baik. Memang untuk membahas masalah ini kita tidak bisa langsung pada titik persoalan babi haram atau tidak. Tapi kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa kata haram dalam kaitan spesifik binatang-binatang itu muncul di dalam Imamat pasal yang ke-11. Ya, Imamat pasal yang ke-11 di situ dijelaskan bagaimana atau apa makanan atau binatang yang haram untuk dikonsumsi. Tetapi seringkali kita hanya berpedomannya kepada babi, ya kan? Yang jadi sorotan itu babi. Babi itu kasihan sebenarnya ya. Jadi disorot terus untuk hal yang haram. Lalu mungkin anjing, biasanya juga itu yang dianggap haram. Atau hewan-hewan yang berkuku gitu, Pak? Iya, itu sebenarnya kita harus tahu dulu titik masalahnya. Jadi kalau di dalam Imamat pasal yang ke-11 di situ dijelaskan dengan sangat jelas bahwa Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katakanlah kepada orang Israel. Jadi dari kata-kata ini sudah jelas bahwa firman itu ditujukan kepada umat Israel. Jadi yang haram waktu itu adalah diperuntukkan bagi umat Israel, atau umat Yahudi, atau orang yang masuk ke dalam kumpulan jemaah Israel. Jadi harus mengikuti aturan di Yahudi. Itu yang pertama, tentang tujuannya kepada siapa makanan haram itu ditujukan. Lalu yang kedua saya ingin katakan juga bahwa sebenarnya bahwa yang haram itu tidak hanya babi, Mas Panji. Maksudnya apa nih, Pak? Maksudnya makanannya atau perbuatannya? Binatangnya. Oh, binatangnya. Binatang yang harus dimakan, yang haram dimakan itu tidak hanya babi. Ya, kriteria haram tidak haram di sini sudah sangat jelas. Jadi bahwa binatang yang berkuku belah dan memamah biak itu halal. Berkuku belah dan memamah biak. Memamah biak. Jadi dua kriteria ini harus dipenuhi untuk disebut binatang yang halal. Halal. Kalau hanya terpenuhi satu, itu tetap haram menurut Imamat pasal 11. Contohnya di ayat yang selanjutnya disebutkan bahwa unta itu hanya punya satu spesifikasi. Memamah biak. Jadi itu termasuk haram kalau di dalam Imamat. Jadi tidak terpenuhi dua unsur ini tadi. Jadi seperti itu, Mas. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa yang haram itu hanya babi. Mas Panji makan lele enggak? Makan. Itu juga termasuk haram loh. Kalau menurut Imamat, betul. Jadi kalau ada orang menuding atau bertanya, loh, di perjanjian lama babi haram, di perjanjian baru kok enggak? Itu juga harus disamakan dengan lele, kok di perjanjian lama haram. Tapi di perjanjian baru kok enggak. Tapi kan kita enggak pernah ribut masalah lele haram. Yang kita ributkan hanya tentang babi. Betul? Iya kan? Iya. Nah, jadi dari sisi sejarah kita harus lihat dulu bahwa haram tidaknya itu pertama, tadi sudah saya sebutkan, itu bagi umat Israel dulu di perjanjian lama. Lalu kita masuk nih kepada perjanjian baru.
Tadi kok dikatakan boleh ya? Ya, Yang ngatakan siapa, Mas? tadi di briefing gitu, Pak. Oh. Iya, baik. Jadi ada sesuatu yang memang seringkali kita punya dasar-dasar yang belum tentu itu adalah sebagai sebuah patron atau kebenaran yang mutlak. Artinya begini, orang bilang di Perjanjian Baru kok dibolehkan, dasarnya apa kok dibolehkan? Pertama sering pakai ayat yang di dalam Matius pasal 15 ayat 10, 11 dan juga ada 15 sampai 17. Di situ kan Mas Panji mungkin pernah dengar apa yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan, Ya, tapi yang keluar itulah yang najis. menajiskan. Nah, itu sering dipakai sebagai dasar pertama untuk menganggap bahwa babi itu nggak haram lagi dalam Perjanjian Baru. Padahal itu juga tidak spesifik bicara tentang makanan haram dan tidak haram. Sebenarnya ayat itu tidak bicara secara khusus tentang hal itu. Lalu ada lagi yang jadi dasar mereka yaitu Kisah Rasul pasal 10. Pernah dengar bagaimana Petrus dapat penglihatan sesuatu turun dari langit seperti kain berisi binatang-binatang. Lalu di situ Petrus disuruh makan, nyembelih oleh suara, makanlah itu. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, karena saya tidak pernah makan sesuatu yang haram. Lalu suara itu berlangsung sampai 3 kali dan suara itu selalu berkata, apa yang dihalalkan oleh Tuhan jangan kau haramkan. Nah, di situ orang seringkali punya pandangan bahwa itu adalah suatu hal yang menghalalkan yang dulu haram dalam Perjanjian Lama. Jadi Tuhan seakan-akan sudah bicara ini tuh sesuatu yang sudah halal sekarang. Itu dasar di Perjanjian Baru yang sering dipakai oleh orang untuk menghalalkan babi dan segala teman-temannya tadi yang dianggap haram di dalam Perjanjian Lama. Terus ada satu lagi Mas Panji. Dalam Kisah Rasul pasal 15 ada suatu pertemuan rasul-rasul di Yerusalem yang ini sebenarnya juga sebagai dasar kita untuk babi dan makanan-makanan lain yang sebelumnya haram dalam Imamat pasal 11 bisa dihalalkan tanda petik. Nah, ini saya bacakan ya biar lebih jelas. Kalau tadi Mas Panji masih ingat kan, Perjanjian Lama itu untuk umat Israel. Ya, jadi yang haram tadi itu termasuk untuk umat Israel. Oh, itu hanya untuk orang Israel Waktu saja. itu Perjanjian Lama, betul. Lalu di Perjanjian Baru kenapa jadi tadi halal? Tadi kan dasar penafsirannya yang pertama tadi apa yang dikatakan Yesus. Lalu Cornelius ketika Petrus mau ke tempat Cornelius dia dapat penglihatan dulu. Nah, ini yang ketiga sebenarnya yang cukup jelas. Kisah Rasul 15 di ayat 19 dikatakan, sebab itu aku berpendapat bahwa tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jadi ada pengecualian kalau tadi untuk Israel. Nah, sekarang kan Perjanjian Baru itu untuk seluruh dunia, universal. Yang berbalik kepada Allah. Berbalik kepada Allah. Jadi kalau mereka punya budaya sebelumnya, punya kebiasaan sebelumnya, di dalam budaya-budaya tertentu, bangsa-bangsa tertentu, tentunya ada makanan-makanan yang bagi mereka halal, nggak ada masalah kan. Nah, di situ makanya disebutkan kita nggak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka. Orang di luar Yahudi Israel itu mereka sudah punya makanan yang bagi mereka itu tidak haram. Lantas apakah semua bisa disebut halal? Karena ada apa tadi yang sudah disebutkan seperti kayak sudah ditolerir. Ya, apakah semua lantas dianggap halal? Nah, di situ kita akan lihat apa yang sekarang diharamkan kalau dalam Perjanjian Baru. Kalau tadi semua yang haram dalam Perjanjian Lama, jangan itu mempersulit orang-orang percaya, orang-orang Kristen dari bangsa-bangsa lain. Ya.
Nah, lalu apa yang masih harus dipegang sebagai suatu aturan haram dalam hal makanan? Nah, di dalam ayat yang ke-20 kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari, nah ini yang haram sekarang di dalam perjanjian baru, makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Jadi yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Kayak sajen gitu Pak. Iya, sajen termasuk kepada roh-roh jahat, Iya. kepada penunggu-penunggu gitu. Lalu yang kedua adalah dari percabulan. Itu nanti pembahasan yang selanjutnya atau Siap. kapan bisa. Lalu daging binatang yang mati dicekik. Nah, ini seringkali Panji mungkin paham karena sudah bergelut dalam perbabian juga mungkin ya dalam hal makanan. Ada binatang-binatang yang memang kalau tidak disembelih, matinya tidak disembelih itu darahnya masih ada di dalam dagingnya, Iya. ngumpul. Itu lebih enak katanya kan. Wah, saya belum pernah nyoba. Oh belum ya, berarti ya puji Tuhan, jangan dicoba ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang dikatakan bahwa darah yang tidak tercurah ketika binatang itu mati, matinya di sini disebutkan dicekik. Dicekik itu artinya diberhentikan nafasnya tanpa ada penyembelihan. Apapun bentuknya. Apapun entah, binatangnya. entah itu dicekik tangan atau dia dicekik Ataupun pakai ditali boleh, atau ditenggelamkan, atau dipukul hidungnya sampai dia tidak bisa bernafas lagi, atau dipukul tenggorokannya, Sampai- lehernya sampai dia tidak bisa bernafas lagi lalu mati. Dan binatang apapun ini, tidak hanya babi, semua binatang, Oh. bahkan kambing yang sebelumnya halal, ketika cara membunuhnya seperti ini, itu berarti sudah masuk haram. Jadi Tidak seperti hewan-hewan sebutannya tiren atau yang mati kemarin itu Mati kemarin. aslinya dia haram untuk kita konsumsi. Ya, kalau mati kemarin mati sendiri misalnya kayak ayam begitu kan, mati sendiri baru kita konsumsinya besok gitu, itu termasuk tidak boleh juga karena darahnya kan tidak tidak keluar. betul. Oh, gitu. Dan kambing pun, sapi pun sama seperti itu. Jadi kalau tidak darah mengalir lalu dia mati, itu sudah haram dan dilarang dalam perjanjian baru. Iya. Nah, babi yang tadi boleh, sudah boleh, tapi kalau membunuhnya juga seperti itu, Tidak itu juga boleh. tidak boleh lagi. Berarti tergantung pada bagaimana cara hewan itu mati, Pak. Mati Ya? betul. Selama dia disembelih itu Halal. Halal. Halal boleh. hampir Betul. keceplosan haram, Pak. Sudah halal sekarang. Sudah halal, jadi Betul. Syarat paling utama adalah ada darah yang keluar Yang keluar terlebih dahulu dalam proses kematian itu. Dan yang terakhir nih syaratnya adalah yang diharam atau tidak dibolehkan adalah makan darah. Oh, Saren. Saren. Nah, darah yang sengaja dikumpulkan. Padahal enak loh itu, Pak. Enak, betul, memang enak. Tetapi kenapa darah itu masih masuk dalam kategori dilarang dalam perjanjian baru? Karena itu sebuah aturan Tuhan yang berlaku selama alam semesta ini masih ada. Selama dunia ini masih ada. Jadi darah itu adalah nyawa. Siapa yang menumpahkan darah dan di dalam darah itu ada nyawanya, tidak boleh dikonsumsi. Oke, baik. Masih makan saren kan? Sudah tidak, Pak. Oh, puji Sudah Tuhan. tidak. Dan biasanya pun tidak hanya bentuk saren. Ya kita kembali lagi kepada kebiasaan. Ya, ada. Tapi ada yang masak dicampur juga kan. Ada. Nah, kalau ini jelas darahnya yang sudah tidak boleh. Nah, kalau ngomongin darah nih, Pak, Mm-mm. kan ada juga hewan yang dia hidup di laut, Mm-mm. ya kan? Betul. Dia hidup di laut, kan tidak mungkin kita sembelih kan? Mm-mm. Nah itu gimana, Pak? Ya, memang untuk jenis-jenis ikan dan sejenisnya itu cara mengkonsumsi mereka kan tidak langsung dengan disembelih dulu. Misalnya nelayan mengambil ikan, ya tentu kan tidak langsung dipotong. Apalagi kalau jumlahnya besar, dia simpan dulu, diawetkan dulu. Itu tidak apa-apa. Karena jenis ikan itu darahnya itu bukan tanda petik seperti mamalia. Jenisnya berbeda, Pak? Atau Ya, bagaimana? artinya kan memang kalau mamalia itu kan jelas matinya atau darahnya itu sendiri kan berkaitan dengan nyawanya. Tapi kalau ikan
bagaimana mau ada 1.000 ikan kita mau sembelih dulu ketika sampai di mana pelelangan ikan, kan nggak mungkin. Dimasukin mesin pres mungkin, Pak. Itu tidak mati disembelih. Iya, dicekik jadulnya jadi ya. planet. Ya, jadi itu khusus penyembelihan itu untuk binatang-binatang mamalia. Atau hewan darat dan udara Darat dan udara, betul. Udara itu perlu juga disembelih. disembelih. Unggas. Hanya perlakuan khusus ada di hewan laut berarti, Pak ya. Ya, laut, betul. Sungai juga termasuk di dalamnya. Nah, itu tadi yang berkaitan dengan perjanjian baru, Mas Panji. Oke. Kembali ke ikan lagi nih, Pak. Kemudian kalau lele menurut perjanjian baru itu apakah boleh? Lele, udang, kepiting. Ya. Nah, itu apakah boleh? Karena kan mereka seperti tadi dikatakan darahnya itu kan tidak yang langsung kita sembelih keluar. Kepiting juga mungkin tidak terlihat darahnya ya. Ya. Itu bagaimana, Pak? Ya. Jadi kan tadi di perjanjian lama itu masuk haram ya kategorinya. Ya. Lalu ketika masuk perjanjian baru yang diharamkan atau yang tidak dibolehkan ya tadi hanya 4 hal itu tadi. Binatang atau makanan yang dipersembahkan kepada berhala, lalu yang hasil atau dari percabulan, Oke. lalu tadi daging yang mati dicekik, binatang yang mati dicekik, atau darah. Jadi hanya 4 itu Ada. yang haram Yang atau haram tidak hanya boleh. 4 poin ini Betul, aja 4 ya. poin. Jadi sekarang lele, lalu patin yang tidak bersisik tadi Ya. itu, belut itu diperbolehkan. Tapi kita kembali lagi nih Mas Panji. Arti haram itu kan bukan sekedar dosa. Tapi arti haram sendiri sebenarnya adalah kotor, Ya. kotor atau najis. Yes. Dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata unclean, tidak bersih. Ya. Artinya kenapa Tuhan mengharamkan hal tersebut itu bukan sekedar berkaitan dengan teologi atau berkaitan dengan suatu aturan-aturan berkaitan dengan apa ya hubungan dengan Tuhan, tetapi memang pada dasarnya kalau saudara teliti mungkin atau Mas Panji teliti atau carilah referensi, hewan-hewan yang diharamkan itu sebenarnya juga secara kesehatan kurang bagus. Ya, kalau ini saya sedikit menambahkan, memang di sekitar kita kan ada yang mungkin apa ya, kalau orang Jawa ngomong sayang, wah ini gemuk, kalau nggak dimakan sayang nih, tapi dia ternyata tiren. Kayak gitu. Kayak kemarin kasus sempat di Jogja ada sapi yang sudah dikubur, ternyata dikonsumsi dan akhirnya membawa kematian untuk dibeli warga sekitar. Seperti itu. Baik Pak, mungkin untuk episode pertama ini cukup sampai sini dulu Pak ya. Ada satu lagi loh yang mau saya masih tambahkan. ada lagi, Pak? Betul. Ini sebagai garis ketiga untuk menentukan kita boleh makan atau tidak. Tadi kan saya sebutkan yang pertama tafsiran orang tentang perkataan Yesus. Oh ya. Lalu tentang apa yang diterima oleh Petrus. Ya. Lalu di dalam konsensi rasul-rasul ini 4 itu saja yang diharamkan. Nah ini sebagai pertimbangan terakhir kita mengkonsumsi sesuatu itu boleh tidak, makanan itu haram atau tidak, itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Jadi di situ disebutkan tadi konsensusnya ya. Lalu ini kalau seperti itu kadang orang berpikir abu-abu kan. Boleh enggak? Bilang boleh ya enggak, tapi dibilang enggak kok ya boleh. Nah, akhirnya kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa segala sesuatu itu halal bagiku, tapi tidak semuanya itu berguna. Oh ya. Segala sesuatu boleh bagiku, tapi tidak semuanya berguna.
Itu nanti bisa dibaca oleh Mas Panji ataupun semua yang menyaksikan channel ini. 1 Korintus 6 ayat 12, lalu 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 24 dan 31 sampai 33. Jadi kalau kita makan itu berguna nggak itu? Udah nggak usah mikir haram halal dulu. Berguna nggak? Kalaupun itu halal, berguna nggak? Kalau haram jelas nggak berguna, ya kan? Halal berguna nggak? Lalu itu membuat batu sandungan bagi orang lain nggak? Saya lihat Mas Panji makan babi nih misalnya. Saya mau jadi orang Kristen nih, tapi latar belakang saya dulu babi itu haram. Lalu saya mau percaya Yesus, tapi lihat Mas Panji gitu makan babi, masa nggak jadi lah. Artinya makanan itu membuat syak saya yang mau masuk menjadi orang percaya. Nah itu yang dilarang. Jangan membuat makanan itu menjadi syak bagi orang lain, lalu mereka jadi tidak menerima keselamatan. Mereka tidak mau percaya hanya karena melihat seseorang makan yang haram sebelumnya bagi dia. Jadi kan nggak berguna apa yang dilakukan Mas Panji. Malah membuat saya tidak jadi percaya Yesus karena makanan. Jadi kembali lagi kepada kegunaan mungkin ya. Betul. Gunaan dan tujuannya apakah mempermuliakan Tuhan atau tidak. Gitu. Yang namanya haram pasti tidak mempermuliakan. Iya, jelas. Halal pun kalau itu membuat syak atau sandungan bagi orang untuk percaya Tuhan, itu juga tidak berguna. Seperti itu Mas Panji. Berarti kembali pada kedewasaan kita pada saat memilih makanan. Betul. Apakah itu mempermuliakan Tuhan atau hanya sebatas menuruti nafsu saja? Betul. Baik. Seperti itu, berarti kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah bahwa babi di perjanjian lama itu diharamkan dan untuk bangsa Israel. Kemudian diperbaharui di perjanjian baru bahwa babi diperbolehkan bagi bangsa-bangsa yang menjadi kembali Kristen, kepada Allah. Kalau bangsa Yahudi yang jadi Kristen, dia tetap boleh pakai aturan haramnya itu, tidak ada masalah. Dan yang terakhir adalah apakah sesuatu itu berguna atau tidak. Oke. Itu Mas Panji. Baik, dan yang kedua adalah bahwa segala makanan itu halal, semua baik selama itu berguna bagi kemuliaan Allah dan kesehatan kita tentunya. Kesehatan. Baik, mungkin sampai sini dulu Pak pertemuan pertama kita kali ini. Baik, begitu teman-teman, demikian obrolan episode pertama dengan Pak Iwan. Sampai jumpa di episode kedua. Haleluya, Tuhan.